Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Koria yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan salah satu materi dari hukum perundang-undangan. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan program legislasi nasional dan daerah. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu Rohani Syanturi, Akwan Putri Rahmah Melia, Elsa Ismarini Azizah, dan David Inzaghi. Di sini saya akan menjelaskan tentang program legislasi nasional. Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Terencana yaitu penyusunan prolegnas merupakan usaha yang sengaja dilakukan untuk menyusun skala prioritas pembentukan undang-undang bagi pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat dan kepentingan negara. Yang kedua, terpadu, yaitu penyusunan prolegnas dilakukan secara terkoordinasi baik di internal lingkungan pemerintah dan DPR maupun antara pemerintah dan DPR. Yang ketiga, sistematis. Penyusunan prolegnas dilakukan dengan parameter dan metode tertentu. Penyusunan prolegnas. Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Terdapat dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dimana salah satunya yaitu prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang. Substansi. Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang, yang dimana terdapat judul rancangan undang-undang, konsepsi rancangan undang-undang, keterkaitan dengan peraturan perundang-undang lainnya. Konsepsi rancangan undang-undang yaitu meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, yang dimana terdapat latar belakang dan tujuan penyusunan, memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya pembentukan rancangan undang-undang sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu sasaran yang ingin diwujudkan, yang dimana terdapat sesuatu yang ingin dicapai dengan pengaturan tersebut. Selanjutnya yaitu jangkauan dan arah pengaturan. Terdapat subjek dan objek apa saja yang diatur dalam pengaturan tersebut, dan yang kedua cara untuk mencapai atau mewujudkan sasaran pengaturan tersebut. Substansi yang kedua dalam prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas pengesahan perjanjian internasional tertentu akibat putusan Mahkamah Konstitusi, anggaran pendapatan dan belanja negara, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah provinsi dan atau kabupaten kota, penetapan pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Mekanisme yang kedua yaitu pemerintah, DPR, dan DPD terlebih dahulu melakukan penyusunan prolegnas di lingkungan masing-masing. Selanjutnya, hasil rapat kerja dan rapat panca kemudian menghasilkan daftar prolegnas, prioritas dan prolegnas jangka menengah. Dan prolegnas kemudian diputuskan dalam rapat paripurna DPR dan ditetapkan dalam keputusan DPR. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada pemaparan mekanisme penyusunan prolegnas di lingkungan pemerintah yang memiliki tahapan yang pertama yaitu inventarisasi rancangan undang-undang yang menghasilkan inventarisasi RUU dalam penyusunan konsep prolegnas. Yang kedua adalah tahapan penyiapan penyusunan prolegnas yang menghasilkan daftar RUU yang akan dimasukkan dalam rancangan awal prolegnas. Yang ketiga yaitu tahapan tanggapan terhadap rancangan awal prolegnas yang menghasilkan rancangan awal prolegnas. Yang keempat yaitu tahapan pembahasan dan persetujuan prolegnas yang menghasilkan dari yang rancangan prolegnas ke prolegnas lalu diberikan kepada Menteri Hukum dan HAM lalu ke Presiden. Selanjutnya ada penyusunan prolegnas antara DPR, DPD, dan pemerintah di bawah koordinasi Balik DPR dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dari yang ke Presiden, lalu ke pemerintah, ke DPR, lalu ke DPD, selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi. Dasar hukumnya ada di pasal 11 dan pasal 17 Perpres 87 Tahun 2014. Selanjutnya ada pengajuan rancangan undang-undang di luar prolegnas. Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar prolegnas yang mencakup pertama,
untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam. Yang kedua, keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh Balik DPR atau Menkumham. Dalam rancangan undang-undang di luar prolegnas diusulkan oleh pemerintah, penyusunan rancangan undang-undang dilakukan setelah mendapatkan izin prakarsa dari Presiden. Izin prakarsa dapat diperoleh setelah pemrakarsa mengajukan permohonan ke Presiden atau berdasarkan perintah atau arahan langsung Presiden dalam rapat sidang kabinet. Selanjutnya ada program legislasi daerah atau Prolegda. Peraturan daerah dalam sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional adalah suatu sistem yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Di dalam pasal 18 ayat 6 UUD NRI tahun 1945, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Asas pembentukan dan materi muatan perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam pasal 250 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Perda dan Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan atau kesusilaan. Selanjutnya ada dasar hukum. Yang pertama di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di dalam pasal 32, perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi dilakukan dalam Prolegda provinsi. Selanjutnya di dalam pasal 39, perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota dilakukan dalam Prolegda kabupaten atau kota. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di dalam pasal 239 ayat 1, perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam program pembentukan perda. Selanjutnya di dalam pasal 403, semua ketentuan mengenai program legislasi daerah dan badan legislasi daerah yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai program pembentukan perda dan badan pembentukan perda sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Selanjutnya di dalam Perpres nomor 87 tahun 2014 di dalam pasal 33, perencanaan rancangan peraturan daerah meliputi kegiatan yang pertama, penyusunan prolegda, yang kedua, perencanaan penyusunan rancangan peraturan daerah kumulatif terbuka, dan yang ketiga, perencanaan penyusunan rancangan peraturan daerah di luar prolegda. Dan yang terakhir adalah Permendagri nomor 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 120 tahun 2018 di dalam pasal 10 perencanaan rancangan peraturan daerah provinsi meliputi kegiatan yang pertama penyusunan Propemperda, yang kedua perencanaan penyusunan rancangan peraturan daerah kumulatif terbuka, dan yang terakhir perencanaan penyusunan rancangan peraturan daerah di luar prolegda. Selanjutnya dalam pasal 17, ketentuan mengenai tata cara perencanaan penyusunan Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 sampai dengan pasal 16 berlaku secara mutandis terhadap perencanaan penyusunan Propemperda kabupaten atau kota. Urgensi Prolegda memberikan skala prioritas tahunan penyusunan perda yang sesuai dengan arah pembangunan hukum nasional, rencana pembangunan daerah dan kebutuhan hukum masyarakat. Memberikan gambaran awal, substansi atau materi yang akan diatur dalam pembentukan perda. Menciptakan sinergitas antar intuisi yang berwenang dalam pembentukan perda. Sinkronisasi penganggaran pembentukan perda di daerah sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan oleh Prolegda. Penyusunan Prolegda tidak sekedar menjadi daftar keinginan pembentukan peraturan daerah
dari pemerintahan daerah dan DPRD. Akan tetapi, harus sinergis dengan sistem hukum nasional, rencana pembangunan daerah, dan merupakan solusi atas kebutuhan hukum masyarakat. Prolegda memuat program pembentukan Perda meliputi judul rancangan Perda, konsep rancangan Perda, dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Di sini saya akan membahas konsepsi rancangan Perda. Konsepsi rancangan Perda memiliki latar belakang dan tujuan penyusunan, memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya pembentukan Perda sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Memiliki sasaran yang ingin diwujudkan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dengan pengaturan tersebut. Jangkauan dan arah pengaturan, terdapat subjek dan objek apa saja yang diatur dalam pengaturan tersebut, dan cara untuk mencapai atau mewujudkan sasaran pengaturan tersebut. Dengan adanya konsepsi dalam prolegda akan mudah dipahami materi muatan dalam rancangan Perda, permasalahan yang akan ditangani, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, rancangan Perda yang berpotensi bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan atau kesusilaan dapat terdeteksi sejak dini. Bertentangan dengan kepentingan umum meliputi yang pertama, terganggunya kerukunan antar warga masyarakat. Yang kedua, terganggunya akses terhadap pelayanan publik. Yang ketiga, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum. Yang keempat, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, diskriminasi terhadap suku, agama, dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender. Dapat dilihat dalam pasal 250 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kelembagaan penyusunan prolegda. Menurut pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa penyusunan prolegda provinsi dilaksanakan oleh DPRD provinsi dan pemerintahan daerah provinsi. Menurut pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, penyusunan prolegda provinsi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi dikoordinasikan oleh DPRD provinsi melalui alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Pemerintahan daerah, penyusunan prolegda provinsi di lingkungan pemerintahan daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan atau instansi vertikal terkait sesuai dengan kewenangan, materi muatan, atau kebutuhan. Menurut pasal 12 ayat 3 Permendagri nomor 18 tahun 2015. Kemudian dari DPRD, penyusunan prolegda provinsi di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Itu menurut pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian menurut pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ketentuan mengenai tata cara perencanaan penyusunan Perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 sampai dengan pasal 38 berlaku secara mutandis terhadap perencanaan penyusunan Perda kabupaten atau kota. Terdapat 5 mekanisme penyusunan prolegda. Yang pertama yaitu inventarisasi usulan rancangan Perda. Yang kedua, seleksi penentuan prioritas usulan rancangan Perda baik di lingkungan Pemda maupun di lingkungan DPRD. Yang ketiga, koordinasi antara pemerintahan daerah dan DPRD. Yang keempat, penetapan prolegda. Yang kelima, penyebarluasan prolegda. Mengenai inventarisasi usulan, terdapat 2 bagian. Yang pertama, inventarisasi usulan rancangan Perda di lingkungan pemerintah daerah, yaitu kepala daerah memerintahkan kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau bisa disebut SKPD menyusun program legislasi daerah di lingkungan pemerintah daerah. Kemudian Biro Hukum atau bagian hukum pemerintah daerah mengordinir inventarisasi usulan program legislasi daerah dari SKPD untuk disusun dalam rancangan daftar skala prioritas program pembentukan Perda di lingkungan pemerintahan daerah. Kemudian yang kedua, ada inventarisasi usulan rancangan Perda di lingkungan DPRD.
yaitu pimpinan DPRD Provinsi meminta pengajuan usul program legislasi daerah kepada anggota, komisi, serta fraksi. Balegda DPRD mengordinir inventarisasi masukan atau usulan program legislasi daerah provinsi yang berasal dari fraksi, komisi, anggota, dan atau masyarakat dan disusun dalam rancangan daftar skala prioritas program pembentukan Perda provinsi. Mekanisme penyusunan Prolegda 2. Kriteria substantif penyusunan daftar rancangan peraturan daerah didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan aspirasi masyarakat daerah. Kriteria prioritas Ranperda dalam Prolegda. Kriteria teknis penjelasan atau keterangan dan naskah akademik atau dalam penjelasan keterangan dan NA belum disusun, setidaknya telah tersedia hasil penelitian yang menjadi dasar argumentasi pentingnya Ranperda dan konsepsi awal rancangan Perda. Mekanisme penyusunan Prolegda 3. 03. Koordinasi antara DPRD dan Pemda. DPRD Pemda penyusunan program legislasi daerah antara pemerintah daerah dan DPRD koordinasi oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Pembahasan antara pemerintahan daerah dan DPRD dilakukan dalam rangka melakukan harmonisasi dan sinkronasi usulan program legalisasi daerah dari pemerintah daerah dan DPRD untuk kemudian menjadi usulan prioritas program legalisasi daerah dalam jangka waktu 1 tahun. Pembahasan untuk penyusunan Prolegda dilakukan dalam rapat kerja antara Baleg DPRD dan Kepala Daerah. Rapat didengar pendapat umum sebagai sarana penyebar luasan usulan Prolegda untuk memberikan informasi dan memperoleh masukan masyarakat, para pakar atau pemangku kepentingan terkait rapat panitia kerja yang dibentuk oleh Baleg DPRD atau rapat perumus tim sinkronisasi yang dibentuk oleh panitia kerja. Mekanisme penyusunan Prolegda 4. Penetapan Prolegda. Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun. Sebelum penetapan rancangan peraturan daerah tentang APDB. Hasil penyusunan Prolegda antara DPRD dan pemerintahan di daerah disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. Selanjutnya, penyebar luasan. Penyebar luasan Prolegnas serta Prolegda. Penyebar luasan Prolegnas RUU dilakukan oleh DPR dan pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD. Yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintahan daerah yang dikoordinasikan oleh alat DPRD yang khusus menangani di bidang legislasi. Penyebarluasan bertujuan untuk memberikan informasi atau memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.